sore. Aku nggak bawa mic ini, aku lupa deh. Bentar ya. Ini di mana? Ini di BPJS Kesehatan Cabang Kudus ya, Kak. Halo, selamat sore Sobat JKN semua. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai seputar program JKN di Jelas. JKN Live Education and Sharing. Dan kali ini saya ditemani oleh Kak Mega, petugas BPJS 1, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Untuk pembahasan live kali ini kita mengalir aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar program JKN, pelayanan, iuran, atau kendala yang sedang dihadapi, nanti bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita langsung bantu jawab. Sepertinya tadi udah ada komen nih Kak Mida nih. Kak, proses mengaktifkan BPJS dari pemerintah pindah kabupaten gimana prosesnya, Kak? Pertama mungkin pindah KTP dulu ya Kak, mengurus KTP dulu di Dukcapil setempat, kemudian baru bisa mengajukan ke Dinas Sosial setempat ya Kak. Nanti membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Nanti dari Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan yang akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ya. Selanjutnya komen dari Kak Nini. Kak, kalau masih ada tunggakan bisa dapat pemutihan nggak? Untuk sementara ini belum ada peraturan resmi dari pemerintah ya Kak terkait pemutihan. Jadi memang untuk tunggakan sebaiknya langsung dilunasi aja Kak. Kalau enggak kita juga ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau kakak-kakak itu keberatan membayar tunggakan secara langsung, kakak-kakak bisa langsung mendaftar rehab. Jadi iurannya juga bisa dicicil. Oke, lanjut ya. Kak, BPJS yang lama nggak dibayar dan pengen diaktifkan kembali gimana? Kak Pesek ya. Kak Pesek, kalau BPJS yang lama itu tidak dibayar, mungkin statusnya mandiri menunggak ya Kak. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, untuk ingin diaktifkan kembali, jadi memang solusinya harus melunasi tunggakannya. Kalau enggak daftar rehab itu tadi Kak. Jadi untuk tunggakannya bisa dicicil. Seperti itu, semoga menjawab. Yang Kak Niani tadi ya. Tapi kalau sudah bisa dipakai, kalau sudah lunas bisa dipakai lagi BPJS-nya Kak? Betul. Kalau teman-teman daftar rehab memang setelah lunas baru bisa aktif dan baru bisa digunakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Susi Susanti. Kak mau tanya Kak, saya sama suami dapat BPJS gratis, cuman anak saya nggak dapat, gimana ya Kak cara saya daftar? Kak Susi, pengajuan ulang aja Kak ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan terdekat. Nanti membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Pertanyaan dari Kak Naura, KIS itu seumur hidup kah Kak? Kalau KIS itu sebenarnya Kartu Indonesia Sehat Kak. Jadi mau BPJS Kesehatannya segmen PBI yang dibayari pemerintah, apa pekerja atau peserta mandiri, semuanya mempunyai KIS. Nah, ini mungkin yang dimaksud KIS segmen PBI ya. Untuk segmen PBI memang bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan dan diaktifkan tergantung dari dana pemerintah daerah setempat dan juga kuotanya.
Jadi kalau misalnya PBI teman-teman tiba-tiba nonaktif, tapi teman-teman masih membutuhkannya untuk berobat, teman-teman bisa langsung pengajuan ulang aja Kak ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan setempat. Oke. Ini pertanyaannya hampir sama ya. Bagaimana mengaktifkan BPJS gratis? Ya, BPJS gratis atau yang kita Dibayarkan sebut dibayarkan sama pemerintah. Teman, karena sudah dibayarkan oleh pemerintah. Untuk Itu caranya gimana Kak? Untuk pengaktifannya bisa langsung ke dinas sosial atau dinas kesehatan terdekat, membawa KK, KTP, foto rumah, dan juga surat keterangan tidak mampu dari desa. Kak Nura, Kak gimana cara aktifin BPJS dari PT tapi saya sudah tidak bekerja? Kak Nura, untuk pengaktifkan kembali status kepesertaan yang sebelumnya bekerja dan sudah tidak bekerja, Kak Nura bisa pengaktifan sebagai peserta mandiri atau peserta PBI. Kalau sebelumnya PBI ya. Kalau mandiri bisa langsung daftar di WA Pandawa. Untuk nomornya sebelah sini ya Kak. Nanti ketik menu, kemudian pilih menu administrasi, lalu klik link yang diberikan, lalu pilih yang pendaftaran baru. Nah, jangan lupa untuk pendaftaran baru nanti pilih yang dengan masa tunggu 14 hari. Betul. Jadi untuk iurannya hanya dikenai untuk 1 bulan aja ya Kak? Iya. Ini dari pertanyaan dari Kak Cilia. Kalau BPJS nunggak 2 tahun, lalu mau dilunasin bisa langsung aktif dan bisa langsung dipakai lagi nggak? Betul Kak Cilia, jadi nggak ada 1 jam, mungkin nggak ada 1 jam itu kalau BPJS-nya nunggak dan mau dipakai, itu bisa langsung dilunasi. Nanti kepesertaannya langsung aktif kembali. Dan bisa langsung digunakan. Betul. Kak mau mutasi vaskes di sini bisa nggak? Mungkin maksudnya pindah vaskes gitu ya, Kak? Untuk perpindahan vaskes bisa melalui online Kak, bisa di aplikasi Mobil JKN. Nanti pilih yang menu info perubahan data peserta. Betul. Untuk pergantian vaskes ini minimal ya Kak, iya. Minimal 3 bulan sekali. Dan untuk pergantian, misal pergantian per hari ini, nanti ke update-nya per tanggal 1 bulan berikutnya. Betul. Ibu dapat kartu Ki sedangkan anak tak ikutin aku yang prabayar, apakah bisa dipindah? Kalau ibunya terdaftar sebagai peserta PBI, kemudian anaknya masih mandiri, kakaknya bisa pengajuan ulang Kak ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekat, membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah kakak dan juga KTP. Nanti untuk anaknya bisa diikutkan kepesertaan ibunya. Ini dari Kak Bintangku, syarat bikin BPJS pribadi Kak? Untuk syaratnya sangat mudah ya Kak, cukup KTP, KK dan juga buku tabungan. Untuk pendaftarannya sendiri juga bisa melalui offline ataupun online. Kalau melalui online, lewat sini Kak, lewat WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih yang pendaftaran peserta baru. Kalau melalui offline bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau teman-teman posisinya di Kabupaten Kudus bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Pendopo. Nanti itu buka setiap hari Kak. Setiap jam 8 sampai jam 2. Kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Kalau update nama gimana caranya? Kak Bara, ini mungkin update nama bayi ya Kak? Untuk update nama bayi bisa melalui ini Kak, WA Pandawa. Nanti di perubahan data ya Kak. Suamiku punya BPJS pemerintah, kalau aku mau daftar yang pemerintah bisa nggak Kak? Bisa Kak. Nanti pengajuan ulang aja Kak ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekat, membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah, sama KTP. Udah cukup 4 itu aja.
BPJS Ketenagakerjaan sama kesehatan beda, Kak. Iya, betul Beda, sekali, Kak. beda. Ke scroll. Kak, untuk sekarang nggak ada kartu BPJS ya? Ya, untuk saat ini kita sudah tidak mempunyai cetakan kartu, jadi langsung ngelink sama identitas. Jadi kalau misalnya mau berobat ke fasilitas kesehatan, cukup menggunakan KTP aja, Kak. Betul. Kalau enggak ya di kartu digital ya, Kak. Di Iya, aplikasi Mobil mobil JKN. JKN. Kak, BPJS ku kan belum ada dokternya. Kalau milih dokternya gimana, Kak? Kak Senti, kalau pendaftaran peserta itu kayaknya langsung ada vaskesnya ya, Kak? Langsung bisa milih vaskesnya. Vaskesnya. Nah, kalau Kak Senti mau ganti Ganti vaskes, bisa melalui aplikasi Mobil mobil JKN. Untuk cara-cara daftar aplikasi mobil JKN bisa cek di feed TikTok kami. Itu ada penjelasannya. BPJS saya tidak aktif karena resign, terus mau aktifkan dan ikut suami bekerja, apa bisa? dan berapa? Kak, kalau Kak Rudi itu bisa langsung lapor ke HRD suaminya ya, Kak. Nanti dibantu oleh HRD suaminya untuk menyampaikan ke BPJS Kesehatan agar istrinya bisa diikutkan. Anak saya belum punya BPJS, caranya gimana, Mbak? Kak Selamat, ini status kepesertaannya apa dulu ini, Kak? Kalau statusnya PBI, maka harus pengajuan ulang ke Dinas Sosial atau ke Dinas Kesehatan terdekat. Kalau peserta mandiri bisa daftar melalui online atau datang ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi biasanya sekarang dari rumah sakit sudah langsung mendaftarkan bayi baru lahir ya, Kak? Iya, betul. Tuh. Kak mau tanya, kalau sudah punya KIS aktif, kalau mau berobat apa bisa memakai KTP saja? Ya, betul sekali. Kalau mau berobat ke fasilitas kesehatan, sekarang memang hanya menggunakan KTP saja. Bisa juga melalui mobil JKN ambil antrian dulu. Jadi nanti waktu di vaskesnya nggak nunggu lama, karena sudah ambil antrian online. Betul. Oh iya, Kak, kalau status kepesertaannya PBI, bisa download aplikasi mobil JKN juga ya, Kak. Jadi untuk mengecek apakah status kepesertaannya masih aktif atau tidak. Betul. Kak, bisa buat BPJS online? Bisa banget, Kak Green. Caranya chat di nomor ini ya, Kak. Nah, di nomor itu nanti kemudian pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih yang pendaftaran baru. Untuk persyaratannya cukup KK, KTP, dan juga buku tabungan aja. Syarat buat BPJS apa aja, Kak? Syaratnya cukup 3 itu aja ya, Kak. KTP, KK, sama buku tabungan. Kak, aku lagi hamil tapi KIS udah nggak aktif, bisa diaktifin lagi nggak ya? Bisa, Kak. Nanti pengajuan ulang aja ke Dinas Sosial atau ke Dinas Kesehatan setempat. Kalau di Kabupaten Kudus ke Dinas Sosial ya, Kak. Nanti membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Download apaan, Kak? Download aplikasi mobil JKN di App Store atau di Play Store udah ada. Itu tadi udah dijawab. Sudah dijawab ya. Kak, dulu anakku baru lahir dapat KIS, tapi jalan beberapa bulan kok hangus, itu gimana? Kak, untuk kepesertaan PBI memang bisa sewaktu-waktu diaktifkan dan dinonaktifkan, tergantung dari kuota dan juga dana yang ada. Jadi teman-teman kalau PBI-nya tiba-tiba nonaktif tapi masih membutuhkan untuk mengakses layanan kesehatan, bisa langsung ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan terdekat ya, Kak, untuk pengajuan ulang PBI-nya agar segera diaktifkan lagi. Mbak, kalau udah masuk pabriknya ada fasilitas BPJS, apakah yang dari pemerintah masih aktif?
Tidak Kak, untuk status segmen kepesertaan Kepesertaan. BPJS Kesehatan hanya satu Satu. NIK, satu kartu. Jadi kalau kakaknya sebelumnya PBI, kemudian bekerja dan didaftarkan oleh pabrik, jadi kepesertaannya beralih dari PBI ke pekerja. Jadi kalau misal kakaknya resign dan mau daftar PBI lagi juga bisa. Apakah bisa periksa di klinik yang bukan vaskesnya karena kondisi baru pindah? Bisa Kak, kalau selama kakaknya di luar kota dan vaskesnya tidak di situ, maka bisa untuk digunakan berobat maksimal 3 kali dalam 1 bulan di vaskes yang sama. Tapi kalau kakaknya berencana untuk menetap, sebaiknya memang mengurus untuk perpindahan vaskes ya Kak. Kalau kartu BPJS hilang, Kami sekarang udah nggak ada cetakan kartu. Iya, Jadi kalau mau berobat ke fasilitas kesehatan cukup dengan KTP aja bisa. betul. Jadi nggak usah bingung ya Kak, kartuku hilang nggak bisa berobat. Tenang aja karena sekarang udah bisa berobat menunjukkan KTP aja. Apakah bisa periksa? Itu Sudah. Itu Kak, udah. BPJS sudah. Enggak nih, belum. Kak, BPJS Mandiri sudah nonaktif dari publik. Misal mau aktifin lagi harus datang ke kantor BPJS lagi. Enggak perlu Kak Arinda, kalau misal sudah tidak bekerja di publik dan BPJS-nya nonaktif, untuk pengaktifan kembali bisa melalui online ya Kak, di nomor WA Pandawa sebelah sini. Nanti ketik menu, kemudian pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih yang pendaftaran baru. Untuk pendaftaran baru nanti pilih yang dengan masa tunggu 14 hari ya Kak. Jadi tidak dikenai biaya tambahan apapun, cukup 1 kali, 1 bulan aja. Dari Kak Rizky Boy, kalau ganti vaskes bisa online apa datang ke kantor BPJS Kesehatan aja ya Kak? Ganti vaskes bisa online ya, lewat mobil JKN. Betul. Nanti di perubahan data peserta nanti bisa diganti vaskesnya. Untuk perubahan vaskes ini minimal di 3 bulan di vaskes sebelumnya ya Kak, dan misal ganti vaskesnya hari ini maka terupdate-nya per tanggal 1 di bulan berikutnya. Kak, BPJS itu apakah bisa digunakan di beda provinsi? Bisa Kak. Untuk BPJS Kesehatan ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Tapi kalau kakaknya pindah keluar kota dan berencana untuk menetap, memang sebaiknya diganti vaskesnya Kak. Kak, cara buat BPJS gratis. Mungkin maksudnya BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah iurannya. Caranya bisa datang ke dinas sosial atau dinas kesehatan terdekat ya Kak. Kalau di Kabupaten Kudus, langsung ke dinas sosial aja. Membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Kak, kalau lupa password dan nomor sudah tidak aktif gimana ya? Kak Kim bisa menghubungi WA Pandawa ya Kak. Nanti pilih menu administrasi, lalu klik link yang diberikan, lalu pilih perubahan data dan perubahan nomor HP. Pastikan untuk nomor HP-nya itu ada pulsanya ya Kak, untuk mengirim kode verifikasinya. Caranya gimana Kak? Kalau aktifin BPJS yang udah nggak berlaku? Kak Ebizer ini nggak berlakunya kenapa Kak? Apakah peserta mandiri menunggak, atau PBI yang sudah tidak aktif, atau pekerja yang sudah tidak bekerja? Kalau mandiri menunggak, solusinya ya membayar iurannya bisa secara lunas ataupun dicicil. Kalau peserta PBI bisa pengajuan ulang aja Kak ke dinas sosial atau dinas kesehatan terdekat. Kalau sudah tidak bekerja lagi, bisa diaktifkan sebagai peserta mandiri atau PBI. Untuk pengaktifan kembali kepesertaan ini bisa melalui online ya Kak, melalui WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih yang pendaftaran baru. Seperti itu. Aku udah ke Dinsos tapi sampai sekarang masih disuruh bayar.
Kak, Mom, iya Kak, kalau untuk pendaftaran peserta PBI itu memang menunggu kuota yang ada dan tergantung dananya. Untuk apabila kepesertaannya itu belum di-ACC oleh Dinas Sosial, maka iuran mandirinya itu memang Masih harus tetap dibayarkan sambil menunggu kepesertaan dari PBI itu aktif. Jadi bisa di-download aplikasi Mobil JKN Kak untuk mengecek apakah status kepesertaannya itu sudah beralih ke PBI apa masih jadi peserta mandiri. Kakak, BPJS saya kan dulu dibuatkan dari pabrik ya, terus sekarang udah nggak kerja di pabrik lagi. Kak Yuvita, kalau mau mengaktifkan kembali status kepesertaannya bisa chat di sini ya Kak, di WA Pandawa. Nanti ketik menu, pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih pendaftaran baru. Nanti pilih yang dengan masa tunggu 14 hari. Cara cicil denda BPJS. Cara cicil denda BPJS bisa pertama download aplikasi Mobil JKN dulu ya Kak. Nanti pilih menu New Rehab. Kemudian untuk syaratnya sendiri itu teman-teman harus menunggak minimal 4 bulan sampai 12 bulan. Sampai 24 bulan. Nanti teman-teman bisa di situ juga ada simulasi iuran yang harus dibayarkan Kak. Dan untuk pendaftaran rehab ini kepesertaannya bisa aktif dan bisa digunakan setelah cicilannya lunas. Kak, anak saya sudah didaftarin kok nggak bisa. Tulisannya sudah terdaftar. Kak Buwit bisa cek di WA Pandawa ya Kak. Nanti pilih menu informasi, kemudian pilih cek status kepesertaan. Nanti masukkan NIK ataupun kartu BPJS, lalu tanggal lahir. Nanti dicek dulu Kak apakah anaknya sudah terdaftar di segmen kepesertaan lain. Soalnya kalau biasanya peserta PBI itu memang tidak jadi satu dengan satu keluarga gitu Kak. Jadi bisa terpisah-pisah gitu. Kak, HP ku tidak bisa dipakai untuk JKN mobile. Apa benar harus ke BPJS? Kenapa Kak nggak bisanya? Apakah nomor HP-nya sudah tidak aktif? Atau lupa kata sandi atau bagaimana? Kakaknya bisa DM aja Kak, nanti kami bantu untuk ganti nomor HP atau kendalanya apa dulu. Kalau misal nomor HP-nya sudah tidak aktif, bisa ke WA Pandawa terlebih dahulu Kak. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih perubahan data dan perubahan nomor HP. Kak, saya kan dari PBI tapi nggak aktif, terus saya ubah menjadi non PBI. Anehnya mau bayar nggak bisa. Kak Prima, apakah sudah dipastikan untuk pembayaran VA-nya itu antara tanggal pembayarannya udah bisa dibayarkan atau belum? Biasanya kalau ada VA-nya itu kan bisa dibayarkan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Apakah itu VA-nya sudah kadaluarsa atau belum waktunya dibayar ya Kak? Komennya double-double ya Kak, jadi bingung. Komennya double-double. Kakak kalau mau hidupin BPJS yang sudah mati gimana? Kak Pisces, BPJS-nya ini mati karena apa ya Kak? Apakah sebelumnya peserta mandiri menunggak atau sudah tidak bekerja lagi atau PBI yang non aktif? Kalau peserta mandiri menunggak, untuk tunggakannya bisa langsung dicicil, dilunasi atau dicicil aja. Kalau peserta PBI bisa pengajuan ulang Kak ke Dinas Sosial atau ke Dinas Kesehatan terdekat. Kemudian kalau sudah tidak bekerja lagi bisa mendaftar sebagai peserta mandiri Kak. Nanti untuk pengajuannya bisa ke WA Pandawa. Cara mengurus KIS yang hilang? Kartunya mungkin ya Kak ya yang dimaksud. Untuk sekarang BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu lagi ya Kak. Jadi untuk berobat bisa menunjukkan KTP aja atau kartu digital dari aplikasi Mobil JKN.
Berarti bisa ya Kak diaktifkan lewat online? Bisa dong Kak, bisa melalui WA Pandawa itu. Cara buat BPJS PBI gimana? Untuk pembuatan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah bisa langsung ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekat. Kalau di Kabupaten Kudus ke dinas sosial langsung aja Kak. Nanti membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Nanti kalau dari dinas sosial sudah menyetujui, nanti dinas sosial yang akan mendaftarkan ke BPJS kesehatan. Kalau nomor HP sudah dipakai orang lain buat daftar mobil CKN, Kak Monica, apakah ada nomor HP lain yang belum digunakan? Kak, keluarga saya belum pernah daftar BPJS, tapi kok kenapa tiba-tiba terdaftar ya? Apakah Kak Tari ini terdaftar sebagai peserta PBI? Memang kalau peserta PBI itu bisa sewaktu-waktu diaktifkan dan dinonaktifkan. Ini. Kalau nunggak 7 bulan pengen pindah ke yang gratis bisa nggak? Soalnya udah nggak sanggup bayar untuk 5 orang. Bisa Kak Mia. Bisa Kak Mia. Nanti pengajuan aja Kak ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekat, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Tapi untuk tunggakannya ini memang harus dibayarkan ya Kak. Jadi misal nanti sudah aktif menjadi peserta PBI, tunggakannya ini masih akan tetap ada. Ya. Betul. Kak, saya kenapa kok nggak bisa pindah Vaskes ya? Kendalanya apa ini Kak Love? Apakah sudah terdaftar 3 bulan di Vaskes sebelumnya atau belum? Persyaratan cara aktifin BPJS pemerintah Kak. Untuk BPJS pemerintah syaratnya membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK dan juga KTP. Kalau mau buat BPJS kesehatan bayar nggak Kak? Enggak Kak, kakaknya bisa daftar online ataupun offline. Kalau online bisa ke WA Pandawa atau Care Center, tapi lebih gampang di WA Pandawa sih Kak. Kalau offline di Kabupaten Kudus bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Pendopo ya Kak. Maaf Kak, mau tanya kalau BPJS-nya nunggak udah beberapa tahun itu harus gimana Kak? Kak Urfa, kalau pengen menggunakan BPJS lagi, memang solusinya harus dibayarkan tunggakannya. Bisa secara langsung ataupun dicicil. Oh iya Kak, untuk pembayaran tunggakan kami sebenarnya sudah ada keringanan ya Kak, hanya ditagihkan 2 tahun saja, 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi totalnya cukup membayar tunggakan 25 bulan. Itu untuk yang menunggak lebih dari 2 tahun ya Kak? Iya. Kak, BPJS yang dari pemerintah mati, misal diaktifkan kembali bisa nggak? Bisa Kak, nanti ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekat, membawa surat keterangan tidak mampu, foto rumah, KK dan juga KTP. Oh Kak Love, ini BPJS-nya yang PBI ya Kak, dari pemerintah ya? Mau pindah Vaskes nggak bisa Kak Love ini status kepesertaannya PBI yang dari pemerintah atau PBPU, BPPemda yang dari pemerintah daerah. Kalau PBI yang menggunakan PBIJK yang menggunakan dana APBN itu Vaskesnya bisa dipindah di seluruh Indonesia, baik klinik, dokter pribadi ataupun puskesmas. Tapi kalau yang PBPI, BBPU, BPPemda yang pakai dana APBD itu memang terbatas di puskesmas yang ada di kabupaten Pemda yang terdaftar itu. Iya.
bikin BPJS buat keluarga baru gimana Kak? Bisa melalui WA WA Pandawa Pandawa ya ya. Kak. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih pendaftaran baru. Berarti kalau mau pindah BPJS harus ke dinas sosial ya Mbak. Pindah apa ini Pak? Apakah pindah Segmen segmen? kayaknya ya. Kalau pindah segmen, iya Pak. Tapi memang sebelum dari dinas sosial itu menyetujui atau mendaftarkan, maka status kepesertaan yang sebelumnya masih aktif dan harus dibayarkan ya Kak. Kak mau tanya, kita dari pihak perusahaan. Mau tanya apa Kak? Kenapa tagihan karya mandiri kok ditagihkan lewat perusahaan ya? Kak Ahmad bisa DM ya Kak, biar kami bisa mengetahui lebih lanjut terkait permasalahannya. Kak, aku lupa akun yang digunakan untuk aplikasi JKN, emailnya juga lupa. Apakah bisa dibantu? Kak, jika mau masuk aplikasi mobil JKN terus kesulitan, mungkin nomor HP-nya juga sudah lupa, nanti bisa diklik lupa kata sandi ya Kak, nanti masukkan NIK, kemudian kalau memang nomor HP-nya sudah tidak sesuai, bisa diganti dulu Kak di WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih perubahan data dan perubahan nomor HP. Kak, jika ganti Vaskes 1 baru ganti harus nunggu 3 bulan. Iya Kak, betul sekali. Jadi kalau untuk pergantian Vaskes itu minimal 3 bulan di Vaskes yang lama. Betul. Kalau pindah Vaskes gimana Kak? Pindah Vaskes bisa lewat mobil JKN ya Kak? Nanti pilih di menu perubahan data peserta. Kalau BPJS ada tunggakan, sementara mau di stop aja bayar tidak tidak tambah banyak tunggakannya, gimana caranya Kak? Fitri ya. Kak Fitria mungkin bisa mengajukan ke peserta PBI ya Kak, kalau sekiranya tidak mampu untuk membayar. Untuk cara daftar ke peserta PBI bisa langsung ke dinas sosial terdekat ya Kak, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Nanti kalau sudah di ACC baru tunggakannya itu berhenti, tapi tunggakannya itu akan tetap ada ya Kak, meskipun sudah terdaftar di peserta PBI. Kak, kalau aktifkan lagi BPJS pemerintah sudah pasti lolos apa enggak? Belum tentu ya Kak, karena melihat dari anggaran dan juga kuota yang ada dari pemerintah. Kak, aku lupa ini itu udah. KIS pemerintah dimatiin alasannya kerja di perusahaan tertentu tapi udah 2 tahun nganggur. Kak Adrian mungkin sebelum 2 tahun nganggur itu pernah terdaftar sebagai pekerja. Nah, kalau mau diaktifkan lagi kepesertaan PBI-nya bisa pengajuan ulang ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekat. Kak, nyetak kartunya gimana untuk penambahan keluarga? Untuk penambahan keluarga nggak perlu cetak kartu ya Kak? Iya, nggak perlu karena kita kan juga sudah tidak ada cetakan kartu. Jadi kalau mau berobat bisa langsung datang aja ke Vaskes 1 pakai KTP, atau misal kalau anaknya yang mau berobat belum punya KTP pakai KIA atau pakai KK aja udah bisa. Tuh. Kak, gimana ini? Komennya double ini bingung jadi. Ini
Kak, kalau BPJS nonaktif setelah habis kontrak di PT 1 tahun mau mengaktifkan kembali, apakah ada dendanya? Nggak ada Kak Bentar. Kak Bentar bisa daftar secara online ataupun offline. Kalau daftar secara offline bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau di Kabupaten Kudus bisa langsung ke ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Pendopo. Kalau secara online bisa menghubungi WA Pandawa. Nanti ketik menu, kemudian pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih yang pendaftaran baru, kemudian dengan masa tunggu 14 hari. Nanti tidak dikenai biaya tambahan apapun. Kak, kenapa saya kok nggak aktif tapi punya anak saya masih aktif? Kak Bilfaki bisa pengajuan ulang aja ya Kak, karena untuk peserta PBI itu by NIK, jadi nggak satu kakak yang didaftarkan, tapi per NIK. NIK-nya. Kak, HP pernah hilang, lupa email, nggak bisa masuk CKN. Gimana Kak Kak? Football bisa menghubungi WA Pandawa ya Kak. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih menu perubahan data dan perubahan nomor HP. Untuk sementara ini di aplikasi di WA Pandawa itu masih bisanya itu cuma mengganti nomor HP ya Kak. Untuk mengganti email itu belum bisa. Cara klaim CMO ortu yang udah nggak ada. Maaf Kak, kami dari BPJS Kesehatan ini. Jadi berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kak, BPJS nonaktif premi baru bulan ini. Ternyata belum bayar 2 bulan. Apakah bisa digunakan buat SCDRS? Kak Ananda Zahra. Untuk menunggak 2 bulan berarti ya. Untuk SC-nya apakah masih lama atau dalam waktu dekat ini? Mungkin kalau dalam waktu dekat ini kakaknya akan dikenai denda pelayanan sebesar 5% dikali dengan biaya rawat inap dan juga dikali dengan jumlah bulan menunggak. Tapi kalau SC-nya masih lama, maka tidak dikenai biaya denda rawat inap. Kak, saya mau tanya kenapa kok di aplikasi JKN tapi lupa passwordnya, gimana ya? Nanti Mau kakaknya mau login kayaknya tapi lupa password. Nanti kakaknya bisa klik lupa kata sandi aja Kak. Nanti masukkan NIK, kemudian nomor handphone, nanti akan dikirim kode verifikasi. Pastikan di nomor HP-nya itu ada pulsanya ya Kak, minimal 5.000. Tapi kalau lupa nomor HP-nya sudah tidak sesuai ya Kak, itu bisa langsung ke WA Pandawa. Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih perubahan data, perubahan nomor HP. Itu sudah aja. Kak, kemarin saya udah daftar buat KIS, udah ngirimi syarat-syarat, ngeceknya gimana? Kak Ramadan, ini mungkin pendaftaran sebagai peserta PBI ya Kak. Kak Ramadan bisa download aplikasi mobil JKN ya Kak untuk pengecekan status kepesertaannya. Tapi kakak juga bisa ngecek di WA Pandawa. Nanti pilih menu informasi, kemudian pilih menu cek status kepesertaan, masukkan NIK dan juga tanggal lahir. Nanti kalau udah aktif akan ada tulisannya aktif di segmen PBI. Kak, BPJS bisa cetak di tempat BPJS terdekat nggak? Mungkin maksudnya cetak kartu ya? Ya untuk sekarang kita udah nggak ada cetakan kartu ya Kak. Jadi kalau mau periksa itu cukup menggunakan KTP aja atau KK, atau bisa juga menunjukkan kartu digitalnya pakai aplikasi mobil JKN. Betul. Kak, kemarin aku mau bayar iuran BPJS Mandiri, tapi konfirmasinya Anda sudah melunasinya.
Kak Anis, bisa dicek status kepesertaannya ya Kak. Bisa melalui mobil JKN atau WA Pandawa, tapi paling mudah lewat WA Pandawa. Nanti pilih menu informasi, kemudian cek status kepesertaan, masukkan NIK dan juga tanggal lahir. Kalau kakaknya terdaftar sebagai peserta PBI, maka untuk iuran BPJS Mandirinya itu tidak perlu dibayarkan lagi ya Kak. Jadi dipastikan dulu apakah kakaknya sudah terdaftar sebagai peserta PBI atau belum. Kak mau keluar dari BPJS Mandiri bisa nggak? Bang Indro tidak bisa ya Kak, bisanya alih segmen. Jadi kalau Bang Indro bekerja di suatu perusahaan itu baru bisa dialih segmen, untuk kepesertaan mandirinya berpindah ke pekerja. Kalau enggak, Kak Bang Indro ini bisa mendaftar peserta PBI. Jadi statusnya berubah dari mandiri menjadi PBI. Kak mau tahu jumlah tunggakan BPJS gimana? Bisa download aplikasi mobil JKN ya Kak, nanti pilih menu info iuran. Tapi sebenarnya di WA Pandawa juga ada Kak, nanti pilih menu informasi, kemudian info iuran. Kak mau tanya, saya ada tunggakan sekitar 900.000. Mana tadi komennya hilang. Kalau dilunasi bulan ini apakah langsung aktif? Betul Kak, untuk jika mempunyai tunggakan kemudian mau dilunasi itu langsung bisa aktif, nggak ada 1 jam itu langsung bisa aktif dan langsung bisa digunakan. Kak, BPJS suami kena PHK instansi kerja terus mau dipindah BPJS ke instansi kerja istri, gimana caranya? Kak Isyatun bisa langsung lapor ke HRD-nya ya Kak. Nanti dari HRD akan menyampaikan ke PIC BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Kak, apa bedanya PBI pemerintah sama PBI daerah? Mungkin maksudnya PBI JK dan PBPU BPPMda ya Kak. Untuk pelayanannya sebenarnya sama. Yang beda hanya penanggungnya. Kalau PBI JK itu pemerintah pusat menggunakan dana APBN. Dan itu vaskesnya bisa dipindah-pindah di seluruh Indonesia. Baik dokter pribadi, puskesmas ataupun klinik. Tapi kalau PBPU BPPMda itu menggunakan anggaran pemerintah daerah, menggunakan dana APBD. Dan itu vaskesnya hanya terbatas di puskesmas di kabupaten tersebut saja. Mas mau tanya, BPJS kan nunggak 2 tahun gara-gara ekonomi sulit, bisa minta keringanan Kak? Sebenarnya dicicil ya Kak? Sebenarnya BPJS Kesehatan itu sudah menyediakan fitur rehab ya Kak. Jadi untuk tunggakannya bisa dicicil. BPJS Mandiri apa perlu daftar JKN Mobile? Sebenarnya baik BPJS Mandiri, PBI maupun pekerja itu memang lebih mudah kalau mempunyai aplikasi mobil JKN. Jadi di aplikasi mobil JKN itu banyak menu-menu ya Kak, seperti info kepesertaan, info iuran ataupun daftar online. Iya. Jadi memudahkan kita kalau mau berobat itu mudah. Apalagi kalau mau berobat itu ya Kak, mengambil nomor antrean terlebih dahulu agar bisa lebih cepat gitu ketika berobat. Pelayanannya bisa lebih cepat nantinya. Cara ngecek BPJS nunggak berapa gimana ya Kak? Kak Nova bisa melalui aplikasi mobil JKN tadi atau ke WA Pandawa. Nanti kalau ke WA Pandawa, pilih menu informasi, kemudian info iuran. Mbak, kalau pasang gigi bisa pakai BPJS enggak? Bisa. Sesuai indikasi medis. Pertama mungkin berobat di vaskes 1 dulu ya Kak.
Kalau nunggak 2 tahun apa harus bayar semua Kak? Apa dapat diskon? Kak John, untuk sebenarnya kita udah ngasih diskon. Jadi kalau tunggakannya lebih dari 2 tahun, yang ditagihkan itu hanya 2 tahun dan plus 1 1 bulan bulan berjalan. berjalan. Jadi yang dibayarkan cukup 25 bulan aja. Tapi kalau tidak bisa membayarkan secara langsung, kita juga ada menu rehab atau cicilan. Jadi tunggakannya bisa Dicicil dan kepesertaannya aktif setelah cicilannya lunas. Kak, BPJS mertua yang bersangkutan kan udah meninggal, nomor HP yang tercantum apakah bisa digunakan untuk BPJS lainnya? Kak Enda bisa mungkin kalau kesulitan mengganti secara sendiri bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan aja Kak untuk pergantian nomor HP-nya agar dibantu oleh petugas. Kak, kalau habis resign dari PT terus mau ganti BPJS gratis dari pemerintah bisa nggak Kak? Bisa Kak Jun, nanti ke dinas sosial atau dinas kesehatan terdekat. Kalau Kabupaten Kudus nanti bisa langsung ke dinas sosial terdekat, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Kak, turun kelas apakah bisa? Bisa Kak, untuk syaratnya minimal terdaftar 1 tahun di kelas sebelumnya. Dan untuk pergantian kelas ini wajib 1 kakak ya Kak, jadi tidak bisa 1 orang yang diganti kelas. Saya 5 keluarga, tapi anak saya yang ketiga kok belum muncul namanya ya, tapi angsurannya sudah berjalan. Kak, sederhana ini status kepesertaannya apa segmennya? Apakah pekerja? Apakah peserta mandiri? Kalau pekerja itu memang harus lapor ke HRD-nya untuk didaftarkan ya Kak. Dan sebenarnya untuk iurannya tetap sama ya Kak. Iya. Mau anaknya 2 apa anaknya 3 itu tetap sama. Kalau kepesertaan mandiri, apakah sudah dicek sebelumnya? Kak, apakah orang tua kandung bisa dimasukkan ke anggota BPJS Ketenagakerjaan? Mungkin diikutkan anaknya yang sebagai pekerja gitu ya Kak? Iya kali ya. Untuk itu bisa tanya ke HRD-nya ya Kak, karena biasanya kebijakan setiap perusahaan itu masing-masing berbeda. Ada yang bisa ditambahkan sebagai anggota tambahan 1%, ada yang tidak bisa karena untuk iurannya sendiri dipotong gaji. Kak, kalau habis resign terus status BPJS nonaktif, caranya untuk mengaktifkan menjadi BPJS mandiri gimana Kak? Kak Fa, untuk caranya bisa melalui online ataupun offline. Kalau melalui online bisa menghubungi WA Pandawa. Nanti pilih menu administrasi, klik link yang diberikan, lalu pilih pendaftaran baru. Nanti jangan lupa untuk milih dengan masa tunggu 14 hari ya Kak. Jadi hanya dikenai iuran 1 bulan berjalan aja. Syaratnya apa Kak untuk ngurus pergantian nomor HP? Cuma bawa kakak aja Kak? Kak, kalau udah dinonaktifkan harus aktifkan mandiri, nggak bisa yang gratis. Bisa Kak, bisa mengaktifkan dari pemerintah atau peserta mandiri. Kalau peserta PBI bisa langsung ke dinas sosial setempat atau dinas kesehatan, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Apa itu tadi? Kak, kalau ada sangkutan bank BPJS bisa gratis dihapus ya? Maksudnya gimana ini Kak Marian? Kak, mau case yang sudah tidak aktif lama apakah bisa diaktifkan kembali? Bisa Kak Ambar, nanti ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekat untuk pengajuan ulang.
membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Kak, aku lupa email akun JMO. Kalau mau reset akun, syaratnya bawa apa aja? Kak, apa sih untuk dari kita itu BPJS Kesehatan, aplikasinya aplikasi mobil Mobil JKN ya ya, Kak. Kak. Kalau JMO itu BPJS Ketenagakerjaan. Kak tanya ya, tanya apa Kak Rosa? Itu Kak itu ya Kak. Kak mau bayar tunggakan BPJS tapi mau turun kelas, apa bisa langsung aktif? Untuk sebelumnya, tunggakan sebelumnya memang harus dibayarkan dulu ya Kak. Jadi untuk turun kelas itu berlaku di bulan berikutnya. Jadi memang tunggakannya ya ikut kelas sebelumnya itu. Nih Kak Rosa tadi Kak tanya, misalkan kita pas keluar kota terus kita sakit, nah bisa langsung digunakan nggak sih BPJS-nya? Bisa ya Kak Rosa? Selama kepesertaannya aktif itu bisa digunakan. Minimal 3 kali dalam 1 bulan di vaskes yang sama. Tapi kalau apabila kakaknya berencana untuk menetap, memang bagusnya itu pindah vaskes. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya Kak. Iya. Ini dari Kak Arum. Kak, kalau mau matikan BPJS Mandiri bisa tidak? Nggak bisa Kak Arum, bisanya alih segmen. Jadi peserta mandiri, pekerja atau peserta PBI. mandiri ke PBI. Iya. Kak, kalau alamat KIS sama KTP beda, apakah masih bisa dipakai buat periksa? Bisa Kak. Sekarang juga kita kalau berobat itu bisa menggunakan NIK aja. Iya. Jadi bisa menggunakan KTP atau pakai KK. Betul. Dari Kak Putra, biaya kelas 2 berapa Kak? Untuk kelas 2 itu iurannya untuk 1 bulannya 1 orang di 100.000 ya Kak? Betul. Kak, aku kok nggak dijawab pertanyaannya apa ini Kak Dewi? Ketumpuk Kak. Iya, soalnya banyak yang double ini. Mungkin boleh diulangi Kak? Kak, kalau habis resign terus BPJS-nya mau ganti ke Mandiri, itu status pesertanya nggak aktif ya? Betul Kak, biasanya di bulan depan ya Kak untuk pergantiannya. Kelas 3 berapa Kak per bulan? Untuk kelas 3 itu 35.000 per orang. Kelas 1 150.000 per orang, kelas 2 100.000 per orang. Mungkin udah cukup ya Kak? Cukup ya. Nggak terasa ya, udah lama kita live-nya. Dari live ini bisa ditarik kesimpulan yang paling sering ditanyakan ini Kak. Apabila dulunya teman-teman terdaftar sebagai pekerja kemudian sudah tidak bekerja lagi, tenang saja teman-teman, itu nggak dikenai denda untuk pengaktifan ulang selama teman-teman itu belum mengaktifkan kembali sebagai peserta mandiri. Kemudian untuk reaktivasi kepesertaan yang sudah nonaktif itu bisa dilakukan melalui WhatsApp Pandawa di nomor yang ada di atas ini. Pilih menu administrasi, lalu pilih link yang diberikan, pilih pengaktifan kembali status kepesertaan, atau Sobat JKN juga bisa mengurusnya melalui Care Center 165. Kemudian yang terakhir yaitu cara mereaktivasi PBI yang sudah lama tidak aktif. Teman-teman bisa langsung ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan terdekat, membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, foto rumah, KK, dan juga KTP. Ini yang Kak Dewi ini Kak. Kak mau tanya, kemarin kan BPJS anak saya aktif semua, pas di akhir bulan kok dinonaktifkan, apa ngaruh karena BPJS bapaknya nunggak pakai mandiri tapi anaknya yang pakai pemerintah? Enggak ngaruh Kak sebenarnya.
Untuk kepesertaan PBI memang bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan atau diaktifkan. Jadi kalau Kak Dewi merasa masih membutuhkan kepesertaannya, bisa langsung pengajuan ulang ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terdekat itu ya Kak. Sepertinya udah ya Kak ini. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Kalau masih ada komen-komen yang terlewat bisa DM aja Kak, nanti kami bantu jawab. Sampai jumpa di Jelas Minggu depan.